jaringan aktivis pro demokrasi. Demokrasi itu harus untuk kemakmuran dan kesejahteraan. Kalau itu nggak tercapai, berarti demokrasi itu nggak ada. Nah, saya hanya bicara bahwa itu hanya sekedar memilih. Dan maksud saya kalau TNI memilih itu punya hak memilih, saya yang memilih. Saya orang partai, begitu. Karena yang berhak untuk dipilih memang orang partai peserta pemilu. TNI Polri itu tidak menjadi peserta pemilu, dia tidak mau dipilih. Hanya sebatas itu dia, hanya seruang kecil itu aja. Artinya yang bersama juga dengan komunitas China, orang-orang Cina. Dia datang satu kelompok masyarakat yang kita katakan mereka nggak peduli dengan pemilu kita, walaupun mereka punya hak pemilu. Jadi kalau sekarang golput sampai 60%, ya itu tadi orang-orang itu nggak pakai. Tapi dia tidak cacat demokrasi, haknya ada, dia tidak pakai. Mungkin bakal dan marinir pasukan kata nggak pakai, nggak apa-apa. Karena sepengetahuan saya konsep internal pada reformasi internal habis pada adalah SBY. Ini harus dilihat kronologis. Yang kedua, hasil dari reformasi internal itu kan mengurangi peran politik ya TNI selain secara bertahap mengurangi keanggotaannya dalam fraksi. Tapi yang paling utama, di mana itu muncul sebuah konsep terjadi ketimpangan ketika TNI Polri bisa, tapi kok ujungnya itu polisi di bawah presiden langsung, sementara TNI itu di bawah Departemen Pertahanan Keamanan. Yang kedua, nah ketika kita itu pun belum selesai, sepertinya muncul isu pada sebenarnya sudah pernah kita punya presiden pada pengalaman tentang hak pilih TNI. Jangankan ini akan berbahaya, karena ini masuk pada wilayah individu anggota TNI itu akan masuk pada polarisasi politik. Seperti yang dialami kalau kita dengan warga Cina karena kurang pas dengan birokrasi. Birokrasi itu kan boleh hak memilih, ya kan? Tapi dia tidak boleh menjadi pengurus partai politik. Nah, realitas ketika jabatan politik itu dipilih langsung, kalau kita cek di seluruh birokrasi, kelurahan dan sebagainya, dia itu partisan politik yang sangat kuat terhadap incumbent. Lurah kalau menjelang kampanye itu biasanya itu dia menjadi antek incumbent untuk mengkonsolidasikan agar terpilih incumbent. Nah, kalau ini terjadi pada TNI, saya kira menjelang pemilu itu, maka pertama secara internal maka terjadi friksi yang tajam. Yang kedua tidak ada manfaatnya. Toh memang seluruh orang punya hak untuk memilih. Untuk memilih itu adalah hak. Tapi ada hak juga untuk tidak memilih. Dan negara itu juga mengatur, ya boleh mengatur. Nah, saya sepakat bahwa hak TNI itu justru akan mempunyai implikasi politik yang dahsyat, dan ini saya kira ini agendanya ujung-ujungnya ya SBY itu yang menjalankan apa yang diperintahkan mungkin secara konseptual reformasi internal itu kepentingan ya neoliberalisme lagi, saya kira ya. Satu lagi Desi. dari yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Prinsip saya tidak setuju kalau TNI diberikan hak pilih. Jadi jangan melihat teknisnya. Saya yang bicara masalah teknis, yang ini ya nggak apa-apa. Jadi itu demokrasi, tapi ini berbahaya. Bang, saya itu ngalami langsung tahun 55 itu tadi sudah diceritakan. Memang seperti itu. Jadi satu batalion ada 4 kompi, satu kompi ada 4 batalion, macam-macam isinya. Yang akhirnya di warung pun teman-teman bertelengan, protot-prototan. Jadi efeknya sangat nggak baik dan membahayakan. Dan ini kalau sudah masuk ke lingkungan masyarakat, itu lebih berbahaya lagi, lebih berbahaya.
Jadi akhirnya sepakat. Terus terang, kami dari GRN ini sama partai itu nggak ada yang percaya. Jadi kalau TNI ikut memilih sama dengan TNI itu akan dibawa kepentingannya partai politik yang korup ini. Untuk apa? Saya tidak setuju. Jadi terus cara kuatnya apa? Ini kan cuma wacana-wacana saja. Ya jangan mimpilah kesejahteraan itu sampai kapanpun tidak akan tercapai kalau sistem ekonomi Indonesia itu masih nganurnya kapitalis dan neoliberalis. Itu jadi prinsip tidak setuju. Alasannya seperti itu kan. Terima kasih. Ini wacana TNI ini memang digulirkan oleh Presiden SBY kira-kira Juni yang lalu kan, bahwa hak pilih TNI itu kemungkinan akan dipulihkan kembali dan disambut oleh pimpinan Partai Demokrat. Saya kira sampai hari ini statementnya Anas masih mengatakan mendukung penggunaan TNI. Nah ini juga saya tidak tahu persis apa latar belakang dari Presiden menyampaikan hal ini. Tapi ini kan sebuah cerita yang agak panjang juga. Ini dimulai menjelang pelantikan Pak Joko Syanto, Marsikal Joko Syanto sebagai Panglima. Jadi waktu itu Pak Ediarto Hartono sudah mengusulkan agar dalam pemilu 2009 itu hak pilih TNI dipulihkan kembali. Jadi wacana ini wacana yang terus berkembang dan saya kira ini juga sejak awal reformasi tahun 99, Mabes TNI itu mengeluarkan sebuah dokumen kajian. Itu TNI abad ke-21, redefinisi, reposisi dan reaktualisasi. Yang intinya adalah menegaskan kembali peran TNI. Jadi, tapi dengan penyesuaian, jadi redefinisi itu penyesuaian, reposisi letak perannya di mana, reaktualisasi itu implementasi doktrin paradigma TNI yang baru. Jadi sebetulnya pertanyaannya adalah apakah ini memang ada dorongan kuat dari internal TNI sendiri untuk soal hak pilih TNI. Nah memang pada masa reformasi ini diberikan rambu-rambu. Ada sampai nomor 7 tahun 2000 misalnya.